Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10 yang terdiri dari Alfari Setiawan dan saya sendiri, Batur Hanif, akan mempresentasikan review buku Road to Belt, Road Reinventing the Past and Shaping the Future, chapter 10. Yang pertama ada Formation of the Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay. Pada Maret 2017, Perdana Menteri Cina mengumumkan pembangunan gugusan kota di Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area, di mana hal ini merupakan bagian dari strategi urbanisasi Cina yang mencoba untuk menggabungkan dua administratif wilayah Hong Kong dan Macau dengan 9 kota di seberang River Delta. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengelompokkan 9 kota menjadi 3 subwilayah integrasi ekonomi yang dipimpin oleh Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai melalui perjanjian bilateral antara pemerintah kota. Next. Di chapter selanjutnya ada Social Division and Obstacle for Economic Synergies for City Clusters, di mana Greater Bay Area ini dari segi ekonomi lebih kecil daripada New York dan Tokyo, tetapi lebih besar dari San Francisco Bay Area. Selain itu dari segi populasi, Guangdong, Hong Kong, dan Macau lebih besar dari 3 area lain dengan jumlah 6,6 juta. Namun karena meningkatnya biaya tenaga kerja di dataran Tiongkok, kini model kerjasama di antara Hong Kong dan Guangdong sudah ketinggalan zaman, sehingga pemerintah di kawasan tersebut harus menemukan solusi baru untuk divisi industri regional, supaya dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan. Next. Berikutnya ada social gaps between PRD and SARS, a reality or fallacy. Kesenjangan sosial antara PRD dan dua zona administrasi khusus akan melebar jika perkembangan ekonomi terus memihak hanya kepada Hong Kong. Tidak ada yang dapat memperkirakan Shenzhen dapat menyusul Hong Kong dalam segi ekonomi ketika terlahir kembali ke daratan Tiongkok pada tahun 1977. Di sini membutuhkan kurang lebih 20 tahun bagi Shenzhen untuk melakukannya melalui PDB dan prospek. Next. Social dialog model from concepts to policy. Awal tahun 1995, UN World Summit for Social Development diadakan di Copenhagen. Konferensi tersebut mengusulkan metode integrasi sosial untuk menghadapi tantangan perbedaan di masyarakat. Integrasi sosial merupakan sebuah proses dinamis dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, di mana semua anggota masyarakat dapat berperan di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara perdamaian. The Social Development Summit ini fokus dalam membentuk dan memperbaiki kondisi disintegrasi sosial. Dengan memperluas dan memperkuat integrasi sosial, kita dapat terus menuju masyarakat yang aman, stabil, dan adil. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab 10.5 Social Integration Lessons from Singapore. Pada bagian ini, lebih menyoroti kemajuan kohesi sosial di Singapura, Malaysia, dan Cina. Di sisi lain, Singapura adalah masyarakat multikultural. Singapura telah berhasil mencapai tingkat kohesi sosial yang tinggi tanpa berubah menjadi negara kesejahteraan atau menjadi masyarakat egaliter. Singapura dicirikan oleh sejumlah besar imigran, kesenjangan pendapatan, dan kebijakan yang disengaja untuk mengintegrasikan imigran. Sejak 2009, Singapura membentuk National Integration Council atau NIC untuk mendorong penduduk lokal dan imigran berinteraksi di 4 platform, komunitas, sekolah, media, dan tempat kerja. Nah, pada tahun 2013, pemerintah Singapura memulai proyek Our Singapore Conversation. Ada 47.000 warga Singapura terlibat dalam berbagai sesi dialog selama kurang dari 1 tahun. Dialog ini berpusat pada tema pembangunan bangsa seperti pembangunan masyarakat yang peduli dan penuh kasih, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, dan kesempatan yang sama bagi warga Singapura. Nampaknya pemerintah Singapura telah berhasil mencegah krisis kesenjangan sosial dengan beraksi secara tepat melalui berbagai respons kebijakan. Mendorong modal sosial dan mobilitas sosial sebagai batu penjuru untuk menghindari kesenjangan sosial lebih lanjut. Selanjutnya, itu ada Social Integration Lessons from Malaysia.
Dalam pembahasan subbab ini menyebut bahwa dalam 2 dekade terakhir, Malaysia menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke atas, dengan pertumbuhan PDB rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dikaitkan dengan penerapan kebijakan tindakan afirmatif yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi baru dari tahun 1970 hingga 1990. Kebijakan ini kontroversial dan dikritik karena pendekatan yang berbasis ras daripada berbasis kebutuhan. Namun Malaysia mampu mencapai pembangunan manusia yang tinggi dan dianggap sebagai kasus integrasi sosial yang berhasil. Lalu bagaimana integrasi sosial dapat dicapai? Nah, ini pertama-tama NMP menyediakan pendidikan umum untuk semua pemuda, membawa orang Melayu setara dengan etnis Cina dan India. Kedua, kebijakan berbasis ras telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 49,3% pada tahun 1970 menjadi 16,5% pada tahun 1990. Nah, selanjutnya itu ada cultural contestations and social integration. Dari uraian di atas, baik Singapura maupun Malaysia menghadapi tantangan berat dari multi etnis, multi agama, kepercayaan, dan multibudaya kebiasaan penduduk. Namun mereka berhasil mempertahankan kolaborasi sosial dan pada saat yang sama kemajuan ekonomi. Namun dengan pendekatan yang sama sekali berbeda, Singapura telah menekankan persatuan nasional dengan kebijakan bahasanya, sedangkan Malaysia mengadopsi kebijakan radikal berbasis ras yang berpihak pada bumi putra. Malaysia diuntungkan dari ekonomi yang terus berkembang dan mobilitas sosial ke atas yang telah diciptakan oleh pertumbuhan ekonominya. Sementara dalam kasus Singapura, di mana mobilitas sosial telah melambat, kegiatan dialog sosial digunakan untuk meningkatkan kohesi sosial. Mobilitas sosial di sini tidak berarti hanya naik tangga soal sosial individu, tetapi juga kualitas hidup sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada Social Integration and Social Qualities of Life for Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay. Ada alasan bagus bagi pemerintah pusat Cina untuk mempromosikan konsep Greater Bay pada saat ini. Perlu adanya sinergi di bidang keuangan, inovasi khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, industri dan infrastruktur jalan dan komunikasi. Hambatan utama untuk integrasi penuh terletak pada pembagian sosial yang dirasakan. Nah, untuk menanggapi tantangan ini, pemerintah Kota Perda ini harus mempertimbangkan untuk menggunakan kosmopolitanisme budaya, khususnya strategi modal sosial. Modal sosial hanya dapat diperoleh jika ada kepercayaan di antara orang yang kemudian berkomitmen untuk berbagi sumber daya dalam upaya bersama. Nah, ini nggak bisa dihindari. Pembentukan klaster Greater Guangdong, Hong Kong, Macau, Bay City ini menghadapi banyak kesulitan dan kenyataannya. Lalu bagaimana bisa maju dengan tantangan sosial ini? Kualitas hidup sosial yang dalam arti luas mengacu pada arti kesejahteraan dan dalam arti sempitnya itu adanya ketentuan jaminan sosial dasar dan standar hidup yang cukup baik. Adalah apa yang PRD harus tunjukkan kepada dunia pencapaian dan kemajuannya. Kualitas hidup sosial harus mencakup penyediaan kondisi perumahan yang aman dan nyaman, pendidikan gratis yang berkualitas dan tingkat tinggi, perawatan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, dan akhirnya jaminan penghidupan dasar setelah pensiun dari pekerjaan. Mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibad. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Baginda Goldi. Di sini saya bersama dua rekan saya, itu ada Yusuf Raka Rivaldi dan juga Tiara Puspa Maharani. Di sini kita akan membahas review subbab dari part 4 Social Culture Dynamic, yaitu pembahasan mengenai Foreign Language Learning Beyond English, The Opportunities of One Belt One Road Initiative, yang ditulis oleh Luis Miguel dos Santos. Jadi pada bagian ini akan dibahas mengapa bahasa asing selain bahasa Cina menjadi bahasa yang cukup diminati oleh para pelajar asing. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan.
pada era globalisasi saat ini, dengan sudah dibukanya secara lebar pintu ke dalam dunia global, mempelajari, mengerti, dan juga kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu persyaratan dasar bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dirinya atau mereka untuk bisa terhubung ke dalam dunia global. Nah, berdasarkan survei mengenai peminatan pembelajaran bahasa asing di masyarakat, yang nantinya akan kita tampilkan juga data surveinya, kita akan menemukan bahwa masyarakat sekarang cenderung berminat untuk mempelajari bahasa Inggris ataupun bahasa Spanyol. Ya, kebanyakan bahasa Inggris, tapi beberapa golongan ada yang berminat mempelajari bahasa Spanyol. Namun secara mayoritas orang akan atau pelajar akan lebih berminat untuk mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing mereka. Nah, sehingga jika kita kembali pada tahun 2013, Xi Jinping melalui pemerintahannya membuat sebuah inisiatif sekaligus penghubung antar negara bernama One Belt One Road, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan juga pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial, teknologi, dan juga sumber daya material antar negara Asia, Asia Pasifik, Eropa, Asia Selatan, Oseania, dan juga Asia Tenggara. Xi Jinping mengharapkan bahwa peminatan terhadap budaya Cina, khususnya pada bidang pendidikan dalam meningkatkan penggunaan bahasa Mandarin oleh masyarakat global, dapat ditingkatkan. Nah, nanti akan kita lihat bahwa penggunaan bahasa Mandarin memang sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap peminatan berbahasa Mandarin oleh masyarakat global, khususnya bagi masyarakat belahan dunia timur dan juga masyarakat dunia bagian barat. Nah, untuk selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Jadi untuk Tiara ya, dipersilakan. Oke, Goldie, terima kasih reviewnya. Nah, sekarang lanjut akan menjelaskan tentang bagaimana penulis mengumpulkan datanya ya, data untuk membuktikan bahwa kenapa sih orang-orang sekarang tuh lebih minat belajar bahasa Mandarin gitu, meskipun kalau dilihat dari ratingnya tadi emang bahasa Mandarin tuh nggak populer gitu di Amerika. Nah, di sini penulis mencoba menggunakan wawancara untuk menguji para peserta yang tadi. Jadi akan diadakan wawancara kepada 10 orang yang tadi sudah disebutkan oleh Goldie. Pertama ada 2 tahap wawancara. Jadi pertama peserta yang telah mencapai tingkat mahir bahasa Mandarin akan didorong untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa Mandarin. Dan kemudian di tahap kedua itu akan diberikan beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang memang hanya ada dalam bahasa Mandarin sehingga dapat mengetes nih kira-kira tahu apa enggak ya para peserta tentang istilah-istilah sulit ini gitu. Cina sendiri gitu. Di sini penulis menggunakan perspektif dari Bandura, di mana Bandura itu dia mengatakan bahwa sebenarnya people's level of motivation, affective states, and action are based more on what they believe than on what is objectively true. Jadi orang-orang tuh belajar termotivasi untuk melakukan sesuatu karena apa yang mereka percayai, bukan karena secara objektif tuh sesuatu itu kayak gini. Jadi di sini percaya bahwa adanya peluang karir nih di Cina ini gitu, dan dengan menguasai bahasa Mandarin akan meningkatkan kesempatan juga untuk mereka gitu di luar negaranya untuk bisa mendapatkan karir yang lebih bagus gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf Raka. Untuk Kak Yusuf, silakan. Ya, oke, terima kasih buat Tiara sama Goldie sudah menjelaskan bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya ini ada faktor lainnya. Pembangunan ekonomi internal untuk orang asing ke Tiongkok. Nah, tadi kan udah disebutin ada 10 pelajar asing ini menganjurkan agar pendanaan dan peluang bagi orang asing untuk masuk ke Cina. Nah, salah satu pelajar asing ini mengungkapkan bahwa peluang pendidikan tersedia, mengatakan ada banyak peluang beasiswa, diplomasi, dan hubungan internasional yang tersedia di Cina karena perkembangan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong dan Shanghai sama-sama buat perjanjian keuangan yang memungkinkan aktivitas pertukaran saham terbesar di timur. Terus
kata dia lagi, saya ingin menikmati pasar yang luar biasa di Asia ini, jadi saya harus belajar bahasa Cina. Nah, jadi itu salah satu alasan dia juga ingin belajar bahasa Cina itu, bahasa Mandarin itu, ya karena uh, Cina ini, Hong Kong sama Shanghai ini udah jadi apa pusat komersial terbesar lah di timur. Gitu. Selanjutnya itu ada Cina ini juga memberikan dukungan ekonomi eksternal untuk negara asing. Cina tuh termasuk negara maju, negara yang ekonominya lumayan tinggi ya. Nasional itu merupakan badan ekonomi terkuat kedua di dunia. Cina itu ekonomi terkuat di dunia. Nah, jadi beberapa pelajar yang disebutin tadi itu sebenarnya ingin jadi jembatan untuk negara mereka untuk berhubungan dengan Cina ini, karena Cina ini banyak banget keuntungan yang didapat bagi negara mereka sendiri kalau mereka ini bekerjasama dengan Cina. Sebagai kesimpulan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi telah membawa Cina menjadi tonggak sejarah di tingkat internasional. Untuk mengambil kesempatan yang luar biasa ini, tingkat bahasa Mandarin yang tepat harus penting untuk menjalankan bisnis, komersial, budaya, adat istiadat, pendidikan, dan kegiatan STEM di Cina dan negara serta wilayah terkait Cina lainnya. Inisiatif One Belt One Road memberikan kesempatan unik bagi negara dan kawasan anggota untuk bergabung dalam jalur ekonomi. Nah, yang terakhir itu bahasa Mandarin sebagai pengajaran dan pembelajaran bahasa asing seharusnya tidak terbatas pada sekelompok kecil pelajar dan siswa, tapi juga semua penduduk yang saat ini hidup dalam inisiatif One Belt One Road. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bab 11. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih semua. Ditutup ya ini. Teman-teman, sudah melihat presentasi kami. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jordan Dwi Saputra Usepuni dan rekan saya Adita Manasrah. Nah, di sini kami dari kelompok 12 akan mereview salah satu buku yang berjudul Silk Road to Belt. Dan di sini kami akan pada chapter 12 yang berjudul mengenai Ensuring Social and Environmental Sustainability of the Belt and Road Initiative in Cambodia based on experiences from China. Ini buku yang part yang diusung dan ditulis oleh Pik Ding Won dan Nyuk Phak Thep Van. Nah, silakan. Oke, terima kasih Jordan atas kesempatannya. Di makalah ini secara garis besar, penulis membicarakan mengenai BRI yang seperti kita semua sudah familiar. BRI itu adalah jalur sutra versi modern gitu yang diprakarsai oleh Cina. Pokoknya BRI itu adalah proyek besar Cina. Nah, dengan besarnya proyek Cina ini otomatis kita harus concern terhadap AMDAL, terhadap keberlangsungan keadaan lingkungan dan sosial. Jangan sampai karena besarnya AMDAL ini, karena besarnya jalur sutra ini, BRI ini, jangan sampai kita tidak mengindahkan keberlangsungan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, AMDAL kita perlu perlindungan di sini. Oke, kita langsung saja ke introduction. Di sini dijelaskan bahwa BRI itu adalah program infrastruktur besar oleh Cina yang disahkan oleh Presiden Xi Jinping, dan BRI ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi Cina secara garis besar dan juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Intinya seperti itu. Kemudian di subbab selanjutnya dijelaskan mengenai public participation, procedural obligations, dan environmental impact assessment. Di sini dimuat hukum yang mengatur tentang partisipasi publik dalam AMDAL. Nah, hukum itu adalah pasal 6 Konvensi Aarhus dan Deklarasi Rio atau Agenda 21. Kedua hukum itu sama-sama secara garis besar berbicara mengenai partisipasi publik terhadap AMDAL. Jadi publik itu harus involve gitu, disangkut pautkan terhadap pembuatan kebijakan AMDAL seperti itu. Kemudian lanjut ke subbab berikutnya.
Di sini penulis sudah mulai spesifik untuk menindaklanjuti studi kasusnya. Penulis mengambil contoh, mengambil studi kasus di Bandara Beijing Daxing di Cina dan Bandara Internasional Koh Kong yang baru. Oh ya, for your information, sini penulis lebih menspesifikkan terhadap AMDAL di Kamboja dengan membandingkan AMDAL di Kamboja dan AMDAL di Cina. Seperti itu. Kemudian di subbab selanjutnya 12.4 itu Environmental Impact Assessment in China, bagaimana China mengatur tentang AMDAL, bagaimana pemerintahan China mengatur tentang AMDAL. Sini dari hierarki yang teratas itu ada Dewan Negara Tiongkok, kemudian turun ke Kementerian Lingkungan Perlindungan atau MEP, kemudian di MEP turun ke AMDAL, ke Departemen AMDAL. Dan di Departemen AMDAL inilah undang-undang mengenai penerapan AMDAL dan lain sebagainya itu dibuat. Jadi di sini Departemen AMDAL itu yang paling bertanggung jawab. Kemudian di subbab selanjutnya ada Public Participation in China's EIA System. Di Cina itu ada 2 rezim AMDAL. AMDAL untuk proyek dan AMDAL rencana. Project AMDAL dan Plan AMDAL. Seperti itu. Kemudian di subbab selanjutnya ada Public Participation in Project EIS. Ini adalah bagaimana partisipasi publik itu dilakukan atau bagaimana publik terlibat dalam pembentukan hukum AMDAL ini. Sini ada 4 fase dari partisipasi publik. Yang pertama itu AMDAL atau rencana AMDAL ini diumumkan ke konsultan. Kalian juga bisa ngelihat sendiri itu. Kemudian yang kedua, sebelum menyampaikan laporan dampak lingkungan atau dampak AMDAL ini atau AMDAL kepada MEP atau EPB, pemrakarsa proyek harus mengeluarkan pengumuman publik tentang temuan AMDAL. Nah, kemudian yang ketiga, setelah AMDAL singkat diposting ke publik, kemudian periode 10 hari dimulai untuk proyek pemrakarsa atau konsultan AMDAL untuk meminta publik memberikan komentar. Oke, dari maaf, ada yang tertinggal. Dan yang langkah keempat itu ada pemrakarsa proyek, itu meninjau opini publik yang telah disebar tadi. Nah, untuk aplikasinya itu, apakah aturan tadi ini dilakukan sudah tepat atau belum dalam aplikasinya itu? Ya benar, AMDAL itu diungkapkan di pemberitahuannya itu dipasang dan berita tersebut dirilis. Kemudian yang kedua, informasi dikumpulkan melalui berbagai cara, melewati kontraktor, melalui wawancara atau kuesioner. Kemudian opini yang telah diisi oleh publik tadi itu terkumpul dan diklasifikasikan, dikompil kepada pemrakarsa proyek. Nah, hasil dari implementasi AMDAL ini, partisipasi publik dalam AMDAL ini, itu ada yang buruk, ada yang bagus. Nah, dari sisi yang buruk itu informasinya itu buruk secara pengungkapan. Kemudian waktu reaksi singkat, desain kuesioner yang buruk, dan bias dalam memilih responden. Sementara hal yang bagusnya itu pembuangan limbah padat pada proyek situs di Yunnan pada tahun 2009, pengembang berhasil mengeksekusi keterlibatan publik dengan benar. Nah, secara overall, secara disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang perlindungan lingkungan dan kesadaran masyarakat, ditambah dengan pengungkapan informasi yang tidak sempurna, ini membuat masyarakat kecil hati gitu dan memilih untuk tidak berpartisipasi, atau kalau mau berpartisipasi itu mereka tidak maksimal dalam AMDAL ini. Oke, sekian dari saya. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jordan. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya secara rinci bagaimana sistem-sistemnya, bagaimana public participation, terutama yang berada di China, dan juga bagaimana keterlibatan dari Kamboja juga untuk melihat contoh dari Cina. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa penulis itu memberikan 2 study case khusus, yaitu yang pertama mengenai International Airport di Beijing, China, Daxing, dan juga yang kedua Bandara Internasional Koh Kong yang berada di Kamboja. Bisa ke bawah, Nas? Oke. Nah, yang pertama yang mengenai Bandara Internasional di Beijing,
sudah dijelaskan tadi oleh Nasrah, ada kemunculan dampak positif maupun dampak negatif yang dari proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah China, terutama yang berada di kota-kota yang disebutkan di Yunan dan sebagainya. Dan di sini secara khusus proyek pembangunan bandara ini dampak positifnya tentu perdagangan semakin baik dan juga proses komunikasi dan juga lain-lainnya itu bisa meningkat. Terutama juga terdapat partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat juga aktif dalam hal ini. Namun ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan dalam proyek ini, yaitu beberapa dampak polusi udara yang ditimbulkan dari hal ini dan juga polusi suara bahkan terjadi dalam kasus ini, yaitu banyak juga rakyat Cina yang berada di sekitaran situ, perumahan warga yang direlokasikan, dipindahkan oleh pemerintah karena terdapat keluhan-keluhan dan gangguan kepada para pemerintah, sehingga mereka harus melakukan harus melakukan pemindahan di situ, sehingga ini dampak-dampak yang ditimbulkan dari negara Beijing Cina. Berkaca dari hal itu, terdapat studi kasus dari Kamboja juga untuk melihat bagaimana AMDAL ini diatasi oleh para pemerintah, terutama yang di Cina dan Kamboja. Yang kedua yaitu mengenai Kohkong di Kamboja. Bisa ke bawah, Nas? Nah, di Kohkong, New Kohkong International Airport di Kamboja ini dikatakan bahwa mereka ini lebih kurang lah istilahnya pemenuhan akan pengendalian lingkungan dan juga kepedulian tentang AMDAL mereka itu dinilai masih lebih kurang dibandingkan Cina, karena banyak problem-problem yang terjadi, yaitu dampak negatifnya dari pembangunan ini banyak sebenarnya sama ya, dampak-dampak yang ditimbulkan seperti udara, kebisingan suara dan lain-lain, akan tetapi lebih diperburuk dengan pemanfaatan lahan yang cukup besar oleh bandara ini, sehingga para warga itu harus pindah karena pembangunan bandara ini. Selain itu juga pemerintah tidak memberikan media-media atau penyebaran informasi terkait dampak-dampak hal ini, sehingga banyak masyarakat juga yang tidak tahu dan juga para penulis cukup sulit untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Namun mereka tetap mencari tentang hal ini dan mereka menilai bahwa terdapat penutupan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Jadi sehingga Kamboja ini harus melihat negara-negara Cina dalam melakukan proyek-proyek besar, apalagi dalam contoh kasus ini yaitu bandara internasional. Nah, di sini di bawahnya terdapat discussion yang diberikan di akhir penulisan chapter 12 ini. Di sini terdapat pelajaran dan juga saran recommendation dari para penulis, yaitu mereka melihat adanya kedua perbedaan yang cukup besar, yaitu tentang kekuatan kapasitas struktur dalam mengaktualisasikan kerangka hukum. Jadi kerangka hukum itu harus dilihat sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, terutama dalam kasus 2 case study ya. Nah, di sini secara khusus penulis memberikan 4 rekomendasi kepada negara Cina, bahkan negara-negara kecil lainnya di negara Afrika dan Asia untuk melihat pemanfaatan AMDAL yang cukup baik dalam perlindungan lingkungan. Ke bawah, Nas. Di sini ada 4 ya teman-teman semua. Yang pertama yaitu memastikan bagaimana penegakan hukum secara penuh dan kerangka peraturan ini dilakukan secara baik, yaitu membantu memfasilitasi implementasi dan pemantauan kerangka kerja dari AMDAL. Yang kedua yaitu harus memperkuat kepatuhan dan manajemen. Yang ketiga adalah tingkatan transparansi dengan mengungkapkan informasi proyek dan laporan AMDAL, sehingga diperlukan transparansi dari para pemerintah kepada para masyarakat juga. Yang keempat yaitu dilakukannya penerapan standar sosial dan lingkungan yang sama. Jadi negara-negara yang memiliki standar sosial rendah harus meningkatkan standar sosial mereka ke lebih tinggi, apalagi mengenai dengan penerapan lingkungan. Jadi secara overall menurut kami kalau
kelebihan dari tulisan ini di chapter 12 ini, para penulis sudah sangat baik dalam menyampaikan sistem dan juga hukum, kerangka, struktur hukum, dan juga siapa-siapa saja yang terlibat dalam andalnya, dampak negatif positif yang ditimbulkan, sudah cukup baik dan sangat baik dalam hal ini. Namun kelemahan dari penulisan ini yaitu cukup rumitnya penulisan dan juga terdapat kosakata-kosakata yang dipergunakan dilebih-lebihkan sehingga mempersulit pembaca untuk melihat secara general gitu. Harus diartikan dan juga harus dilihat secara baik lagi gitu. Harus diulang-ulang. Tapi secara overall menurut kami berdua buku ini cukup bagus dan sangat worth it untuk teman-teman semua untuk membaca buku ini, apalagi tentang proyek-proyek besar dan juga pemanfaatan AMDAL yang cukup baik untuk perlindungan lingkungan. Itu saja dari kami berdua. Terima kasih banyak dan ya, ciao.
Oh.